Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel RSC 778 Islami. Di sini adalah channel untuk buat belajar bersama. Mudah-mudahan bisa untuk menambah keimanan kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik menarik tentang 5 golongan orang-orang yang rajin sholat tapi jauh dari Allah. Terkadang kita bisa melihat orang-orang yang dengan konsisten melaksanakan ibadah sholat tetapi masih jauh dari hubungan spiritual yang mendalam dengan Allah. Saya harap video ini dapat memberikan sudut pandang baru dengan memotivasi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai habis agar dapat mengambil manfaat secara maksimal. Sebelum kita masuk ke konten utama, jangan lupa untuk like, subscribe, dan menyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman Anda. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, ibadah sholat adalah tiang agama. Bagi orang-orang yang beriman, sholat merupakan hal wajib yang tidak boleh ditinggalkan meskipun dalam keadaan sakit. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab atau ditanya diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seseorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntung ia, dan bila sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat, tetapi untuk mendapatkan keriduan dan surganya tidak hanya dengan rajin menunaikan sholat. Hal itu hanya dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak sebatas sebagai rutinitas harian, dan tetap disertai dengan menjaga akhlak dan hubungan dengan sesama manusia agar tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin menjalankan sholat tentu merupakan hal yang sangat baik dan mulia, namun tidak serta-merta menjamin seseorang menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah orang-orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa saja ciri-cirinya? Berikut ini adalah orang-orang yang rajin sholat namun jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 1, orang yang lalai dalam sholat. Pada hari kiamat nanti, ada banyak orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka mempersembahkannya sholatnya kepada Allah. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal. Kemudian dibandingkan ke wajah mereka, Allah tidak menerima sholatnya. Bahkan ada yang celaka dengan sholatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman banyak orang yang merasakan dirinya sholat
padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Perintah sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 43, sehingga kamu mengetahui akan apa yang kamu ucapkan. Oleh karena itu, dalam mengerjakan sholat tidak boleh lalai. Adapun yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya, maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang sholat, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, meskipun merasa dirinya sholat, tapi hakikatnya tidak sholat, dan ia tidak akan mendapatkan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya pun tidak menambah dekat kepada Allah, tapi justru sebaliknya. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ali ibnu Ma'bad. Nomor 2. Orang yang suka menggunjing orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam surga atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kita tidak pula memberi makan orang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka. Nomor 3. Orang yang acuh pada sesama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama kepada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang dermawan insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam sholatnya. Ia akan memperoleh kenikmatan di dalam sholatnya karena dia dijaga oleh para malaikat, diberi cahaya dalam kegelapan, dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam hati sanubarinya. Nomor 4. Orang yang riya. Sebab pertama yang ternyata mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapatkan azab bahkan menjadi penghuni neraka adalah karena mereka riya. Hal tersebut terjadi apabila semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia itu bukan untuk mencari ridha Allah, melainkan dilakukan karena ingin riya atau pamer dan mengharap pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat,
mereka berdiri dengan malas. Ia bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Oleh karena itu, sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang dilakukan ikhlas dan murni lillahi ta'ala, hanya demi Allah, dan cukuplah kita berharap pada ridho dan balasannya atas apa yang telah kita lakukan, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah seadil-adilnya pemberi balasan. Menjaga hati dan niat merupakan hal yang harus kita jaga dan melakukan apapun agar semua amalan tersebut tidak berujung sebagai cambuk bagi kita yang membuat kita menjadi ria kepada sesama. Nomor 5. Orang yang suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata, karena kebohongan itu akan menghapus amal-amalnya. Jika ia mati dalam tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ada kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta, karena itu dapat menyesalkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat yang beriman, dalam menjalani kehidupan ini penting bagi kita untuk melihat lebih dari sekedar ritualitas. Sholat adalah sarana yang luar biasa untuk berkomunikasi dengan Allah, tetapi kita juga harus mengarahkan hati dan niat kita dengan tulus. Tidak hanya mengerjakan kuantitas dalam ibadah, tetapi juga kualitas dari hubungan kita dengan Sang Pencipta. Mari kita selalu merenungkan pesan yang disampaikan dalam video ini. Saya berharap konten ini dapat memberikan pemahaman dan introspeksi kepada kita semua. Ingatlah bahwa ibadah yang tulus adalah kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup. Terima kasih atas dukungan dan antusiasme Anda. Jangan lupa untuk terus mengikuti konten-konten menarik lainnya di saluran YouTube RSC 778 Islami. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan membimbing langkah-langkah kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.